331. Pesawat yang membawa Siska bersama Avi dan Fiza sampai di Semarang pukul 7 pagi, setelah sempat singgah ke Jakarta untuk menurunkan barang-barang yang dibawa Cia. Alfat terpaksa tidak ikut karena harus sekolah. Jadi hanya Vika dan Feris yang menjemput. Sedang Dion Gimun sedang melancarkan aksi diamnya pada Siska. Dion Gimun ingin membalas sikap Siska yang malu-malu kucing jika didekati Dion Gimun. Dion Gimun ingin Siska yang mengejarnya sekarang ini. Ayah beneran enggak mau ikut sayang? Tanya Feris begitu Vika masuk dalam mobil. Iya mas, enggak tahu tuh kenapa. Bangun aja belum tadi, alasan mau antar Al juga. Sudah yuk pergi, nanti mereka menunggu kita, kan kasihan. Sudah capek, kata Vika memakai seat beltnya. Feris segera mengemudikan mobilnya keluar dari halaman, diikuti oleh Koko dan Mono, yang mengawal mereka. Jarak rumah Vika ke bandara cukup jauh, dan macetnya lalu lintas di jam kerja dan juga hari pertama masuk kerja setelah libur, menjadi tantangan tersendiri. Aku semalam minta mobil sama ayah, mas, kata Vika saat mereka berhenti di pintu kereta. Mobil, untuk apa? Tanya Feris bingung. Untuk antar jemput anak-anak. Kalau pakai mobil ini, gede gini. Aku susah kalau mau berputar arah. Jadi aku minta mobil listrik yang model city car gitu. Sebentar lagi rilis mas, aku minta ayah pesan, jawab Vika. Kenapa harus mobil listrik sih? Mobil seperti itu aja sayang. Tuh ada 4 pilihan di depan. Itu murah juga harganya. Mobil ini bisa dapat 3, kata Feris menunjuk 4 mobil kecil di sekeliling mereka. Mobil listrik belum ramai di Indonesia sayang, takutnya spare part dan biaya perawatannya mahal, karena masih jarang. Bisa-bisa hanya ada 1 dealer aja di Indonesia nanti. Susah, kan? Kamu mau irit bahan bakar tapi besar pengeluaran di perawatan. Lalu kalau bosan, pasti akan susah juga, kalau masih jarang. Vika terdiam dan berpikir, iya juga ya mas. Jadi pilih yang seperti itu aja. Tanya Vika menunjuk sebuah mobil mungil di depannya. Pakai jepku aja deh sayang. Sama aja itu, manual. Dan lebih keren pastinya, kata Feris sambil tersenyum. Vika tertawa lebar, nanti kamu pusing kalau aku banyak yang naksir, karena terlihat lain dari yang lain, boda Vika dengan tertawa. Iya juga sih. Ya sudah, pikir dulu, mau yang bagaimana, nanti kita beli, kata Feris sedikit keras. Aku mau minta sama ayah mas. Kalau mas yang belikan sama aja aku beli sendiri. Kenapa minta sama ayah sih? Suami kamu ini masih sanggup belikan kamu showroomnya sayang, kata Feris tidak terima. Sayang, sesekali dong aku minta sama ayahku sendiri. Selama ini aku tidak pernah minta, tapi ayah yang kasih. Aku ingin bermanja dengan ayahku, jawab Vika mengelus pipi Feris sambil tersenyum. Baru mau merasakan bermanja ya, jawab Feris tertawa. Dari aku kecil aku tidak pernah minta apapun sama bapak mas, selain doa restu. Tapi bapak cukupi semua kebutuhan Vika. Begitu bertemu ayah, juga begitu, ayah selalu cukupi kebutuhan Vika. Nah sekarang, karena Vika butuh, jadi Vika mau minta, jawab Vika senang. Oke deh, karena istriku yang cantik ini mau merasakan bagaimana jadi anak yang dimanjakan, aku ikut saja, kata Feris mengerti. Iya dong, 13 tahun ini, aku udah jadi istri yang selalu dimanjakan suamiku, jawab Vika mengecup pipi Feris dengan dalam. Wow. Dengan obrolan yang ringan, kemacetan yang mereka hadapi tidak terasa. Feris kemudian melajukan mobilnya lagi, dengan cepat begitu mendapat kesempatan maju. Dalam 35 menit mereka pun sampai di bandara, terlambat 5 menit dari waktu kedatangan pesawat Siska. Feris tidak masuk ke tempat parkir karena kata Vika mereka sudah menuju pintu keluar. Begitu mobil berhenti, Siska dan kembar langsung terlihat di kaca. Koko dan Mono sudah berlari mendekati untuk membawakan barang-barang Siska. Avi dan Fiza berlari menuju kedua orang tuanya yang baru keluar dari mobil dengan senyum. Feris yang berseragam dengan kepala botak membuat Avi dan Fiza tertawa melihat sang ayah. Tawa mereka menjadi kesedihan begitu melihat look jahitan yang masih terlihat benang di kepala Feris. Ayah enggak apa sayang, sudah masuk yuk, kata Feris melepas pelukan Avi dan Fiza. Baru turun dari pesawat, keributan sudah dimulai. Avi dan Fiza yang berebut untuk duduk di depan.
Hei, yang boleh duduk di samping ayah hanya bunda. Oke, kata Vika meredam keributan kembar. Siska hanya tersenyum melihat kekecewaan kedua cucunya, kemudian masuk ke mobil. Barang bawaan mereka sudah masuk ke bagasi oleh Koko dan Mono. Mbak Vika, kami langsung ke rumah bos ya. Jadi tidak mengantar Mbak Vika pulang, kata Koko berpamitan. Kalian tidak sarapan dulu di rumah? Tanya Vika bingung. Ayolah, ke rumah dulu, aku sudah masak banyak banget tadi. Baru kalian ke rumah ayah. Iya Kakci, ke rumah Vika dulu ya. Ada kamar kosong juga kalau mau istirahat. Cia menjadi tidak tega jika menolak permintaan Vika. Dia pun menyetujui undangan Vika untuk singgah sebentar. Mobil pun keluar dari bandara, dengan tujuan pertama mengantar Ferish ke kantor. Meski mendapat bujukan dan rayuan dari kedua gadisnya agar libur dulu sehari untuk mereka, Ferish tidak bisa memenuhi permintaan gadis kecilnya. Tanggung jawab Ferish pada jabatan sebagai aparat negara dalam pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bea dan cukai sebagai salah satu pendapatan negara, menuntutnya untuk melaksanakan kewajibannya. Ayah kerja ya, janji enggak akan pulang malam. Sebelum maghrib ayah sudah di rumah. Oke, pamit Ferish pada Afi dan Fiza, sambil mengulurkan tangannya. Vika sudah keluar untuk menggantikan Ferish mengemudi pulang ke rumah. Setiba di rumah, Vika langsung menjamu keluarganya. Yang Vika yakini pasti belum sarapan pagi. Makanan sebanyak ini siapa yang akan makan, kalau kalian tedai tidak kesini? Kata Siska begitu duduk di meja makan. Wah, kesukaan kami, seru Afi dan Fiza yang melihat aneka makanan kesukaan mereka tersaji di atas meja. Om juga ini, jadi lapar deh kalau lihat gulai ikan, kata Cia dengan senyum lebar. Ya sudah ayo semua makan dulu, baru istirahat, kata Siska menyuruh Cia dan anak buahnya untuk duduk. Semua pengurus rumah termasuk Koko dan Mono juga bergabung untuk sarapan bersama. Semua makan dengan lahapnya karena banyaknya pilihan lauk untuk mereka. Sesuai dengan selera mereka, Vika merasa senang, karena semua makan dengan sukacita, tidak sia-sia dirinya dan Big Lastri bangun malam untuk masak, bila semua menyukai masakan mereka. Selesai makan rombongan Koko dan Mono memilih untuk bersantai di halaman belakang, setelah membantu Big Yatni dan Big Lastri berberes. Afi dan Fiza segera masuk dalam kamar mereka, setelah Vika memberitahu jika kamar mereka sudah didekor ulang sesuai dengan warna favorit mereka. Mama, bisa pakai kamar mama biasanya. Yang di ujung, sudah siap juga, jadi mama silakan istirahat dulu, kata Vika mengajak Siska untuk menuju kamarnya. Bagaimana suka enggak, itu kakak dan bunda yang mengatur. Tapi semua pilihan bunda pastinya, kata Vika menyombongkan diri dengan kemampuannya mendekorasi ruangan. Terima kasih embun, seru Afi dan Fiza memeluk Vika di depan kamar mereka. Memannya sudah berani tidur sendiri? Tanya Siska pada kembar. Afi dan Fiza hanya tersenyum, mereka memang belum berani tidur sendiri. Kalau untuk menaruh barangnya sendiri-sendiri Oma, tapi boboknya masih berdua, gantian, jawab Afi tersenyum lebar. Iya, setidaknya tidak akan berebut kamar mandi dan kaca kalau pagi. Sudah ada sendiri-sendiri, kata Vika meledek Afi dan Fiza yang beranjak dewasa. Sudah, mandi dan istirahat ya sayang, kata Vika pada kembar sambil menggandeng Siska untuk masuk ke kamarnya. Ayah kamu kemana sayang? Tanya Siska begitu masuk dalam kamarnya, pada Vika yang membuka tirai dan juga jendela. Ayah banyak kerjaan ma, tadi juga antar Al ke sekolah. Akhir-akhir ini ayah memang sering pulang malam. Lagi benar-benar sibuk kayaknya. Jawab Vika jujur. Vika tidak mengetahui rencana Dion Gimun untuk Siska. Oh, syukurlah. Kalau dia sibuk, berarti bisnisnya maju. Jawab Siska sambil mengeluarkan pakaiannya dari koper, untuk disusun di lemari. Mama kapan ya ke Yogyakarta? Hari ini apa besok saja yang sayang? Tanya Siska bingung. Besok aja ma, kalau belum mendesak. Hari ini mama istirahat dulu, kata Vika dengan lembut. Kalau begitu Vika tinggal ke bawah ya ma, pamit Vika setelah selesai membantu Siska menyusun pakaiannya. 332. Dion Gimun sudah mendapat laporan dari Cia, mereka sudah ada di rumah Vika dan sudah sarapan bersama. Cia nanti siang baru akan ke rumah Dion Gimun untuk rapat besar,
karena merasa tidak enak dengan Vika yang sudah menjamunya dengan ramah dan akan ditinggalkan pergi. Dion Gimun yang sedang duduk di ruang kerja dalam pabrik farmasinya, tersenyum senang. Dion Gimun pun menghubungi Mark dan jajarannya yang ada di Amerika untuk membuka semua kebusukan Harold yang adalah dalang dari semua perpecahan yang terjadi. Membuka kedok Harold, bahwa dirinya ada Mr. D orang licik yang mengadu domba demi kepentingannya sendiri, tidak pernah membayar pajak organisasi tapi bisa ikut berjualan di pasar organisasi di seluruh negara. Mark meretas sistem informasi mereka dan mengisinya dengan bukti-bukti perbuatan curang Harold pada semua kartel yang telah dia susupi, dengan menggunakan nama Mr. Barang-barang yang dia miliki juga barang-barang hasil rampasan dari kartel yang dia adu domba. Semua bukti sudah terangkum oleh Mark dan satu tayangan berdurasi 30 menit. "Done bos," lapor Mark dalam Skype-nya dengan Dion Gimun. Dion Gimun tertawa lebar, dan meminta Mark untuk berjaga menghadapi serangan dari kelompok Harold. "Bos tunggu laporan dari yang lain, untuk yang di sini saya sudah dapat nama-nama orang yang mendukung Harold. Tingkat di cabang lain, jadi bos jangan berangkat dulu," kata Mark juga mengingatkan Dion Gimun. Seperti yang Farish katakan pada dirinya. "Iya, aku akan tunggu kabar dari kalian," jawab Dion Gimun tenang. "Aku akan lihat hasil dari kerjamu Mark." Dion Gimun kemudian mengakhiri panggilannya dengan Mark. Dion Gimun bersiap untuk mengadakan rapat dengan semua pengikutnya yang masih setia. Rencana besar Dion Gimun yang baru saja dilakukan hanya segelintir orang saja yang tahu. Jadi jika ada kebocoran informasi, Dion Gimun jadi tahu siapa pengkhianat dalam kelompoknya. Asteris. Den Haag, Belanda. Harold yang merasa kesepian di rumahnya yang besar, sedang kesal karena Siska tidak juga mengangkat teleponnya. Bahkan sejak berangkat sang istri belum juga mengirim kabar, seperti biasanya jika dirinya sedang pergi. Meski Harold sudah mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Siska sudah sampai di Indonesia, Harold masih ingin dianggap ada, dengan diberi kabar. Harold duduk termenung dengan sebotol minuman untuk menghangatkan badannya, juga menemani dirinya yang sepi, di depan perapian. Saat sedang menyesap minumannya, sambil bergoyang di kursi goyang peninggalan orang tuanya, Harold dikejutkan dengan ponselnya yang berbunyi, menerima banyak notif pesan. Nomor pribadi dirinya sebagai Mr. D pun berbunyi dengan kerasnya. "Halo," teriak Harold dengan kerasnya. Dia marah karena merasa terganggu. "Mister, apa Anda sudah menerima pesan yang sedang dikirimkan di semua organisasi?" tanya sang penelpon. Aku belum melihatnya." "Ada apa?" tanya Harold penasaran. "Susah bagi saya untuk menjelaskan Mister, mohon untuk dilihat dulu," kata sang penelpon dengan suara takut dan cemas. Harold mengambil ponselnya yang lain dari atas meja. Pesan dari 12 grup obrolan dari 12 kelompok organisasi dari berbagai belahan negara, memenuhi layarnya. Harold membuka satu dari grup dari organisasi, di mana Dion Gimun menjadi penasehannya. Dengan mata melotot, Harold menatap satu berkas yang nampak logo yang sangat dia kenali. Logo yang tertanam di otaknya. Aliran darah Harold menjadi cepat seiring dengan nafas yang memburu saat foto yang terkirim bisa dibuka. File lainnya pun segera Harold buka. Amarahnya tidak terbendung lagi, Harold mengenali setiap berkas yang tersebar di sosmed. Berkas yang ingin dia hancurkan dengan segera. Harold murka, dan menuju ke gudang, tanpa memperdulikan ponselnya yang masih terus mengunduh berkas lainnya, juga ponsel yang masih terhubung dengan orang lain. Dengan menyalakan semua lampu yang mengarah ke halaman belakang, Harold berjalan dan membawa tembilang. "Siapa yang berani mengambil barang-barangku dan mengkhianatiku akan mati," kata Harold sambil berjalan dengan langkah yang lebar. Harold menelepon asisten rumahnya yang tinggal di sebelah rumahnya, dan meminta mereka untuk datang ke rumah. Harold membuka gudang belakang tempatnya menyimpan semua rahasia. "Siapa yang pernah membongkar isi gudang?" tanya Harold ada dua asisten rumahnya begitu mereka sampai. "Nyonya, Tuan," jawab salah satu asisten dengan wajah tertunduk dan tubuh yang gemetaran. Sang asisten sangat takut dengan kemarahan Harold. Kapan dan dengan siapa dia melakukannya? Bentak Harold di wajah mereka yang sudah pucat pasi. "Bebebeb," sang asisten rumah hingga menjawab terbata karena takutnya. "Bicara yang jelas,
Kapan dan dengan siapa dia bongkar gudang ini? Ulang Harold atas pertanyaannya. Minggu lalu Tuan, Nyonya minta kami semua membantunya, karena harus mengeluarkan peti kayu yang berisi pakaian Nyonya. Nona kecil ingin memakai gaun lawas untuk acara pesta kostum, jawab asisten yang lain dengan cepat. Setelah bisa menjawab dengan jelas asisten itu kakinya bergetar dan buang air kecil sambil berdiri. Asisten itu merasa lega sudah bisa menjawab pertanyaan Harold dengan jelas, hingga tidak bisa menahan lagi, untuk buang air kecil di kamar mandi. Harold makin murka dengan jawaban dua asisten di depannya. Harold ingat dengan pakaian yang dikenakan Avi dan Fiza saat dia antar ke pesta sekolah. Pakaian yang pernah dia lihat dipakai oleh Siska. Kurang ajar, seru Harold naik darah. Keluarkan lagi kotak-kotak yang pernah dibongkar Siska. Perintah Harold pada dua asistennya. Melihat gudang sudah terbuka, mereka langsung mengeluarkan kotak demi kotak yang mereka susun kemarin untuk mengambil kotak besar di sudut paling belakang dan tumpukan paling bawah. Harold melotot melihat kotak itu sudah tidak sempurna kuncinya. Juga 3 kotak lainnya. Harold mendekati kotak-kotak yang sudah todak rapat itu dan membukanya mencari kotak rahasianya. Begitu Harold menemukan kotak rahasianya yang masih ada namun sudah tidak tersegel, makin murkalah Harold pada dua asistennya. Harold melempar kotak kosong itu ke arah asistennya yang terlihat kelelehan. Kotak kecil yang menjadi tempat penyimpanan rahasia Harold mengenai kepala salah satu asisten hingga darah segar mengucur dari pelipisnya. Dua asisten itu langsung berlari untuk pulang, takut Harold akan membunuh mereka sebagai pelampiasan amarahnya. Harold mengumpat dan berteriak-teriak seperti orang gila. Tak hentinya dia merutuki Siska. Orang yang paling dia cintai mengkhianatinya. Harold merasakan kehancuran hidupnya datang melingkupinya. Harold berjalan gontai masuk dalam rumah. Harold mencari isi kotaknya, yang sudah diambil Siska. Satu tempat yang menjadi tujuan Harold yang dia duga menjadi tempat Siska untuk menyimpan dokumen-dokumennya. Harold masuk dalam kamar dan membuka lemari Siska. Dia keluarkan seluruh isi lemari Siska, namun Harold tidak menemukan apapun dari dalam lemari itu. Selain sebuah alat perekam suara yang ada dalam kotak perhiasan Siska. Harold mendengarkan alat perekam suara itu dengan seksama. Terdengar suara Siska yang menangis pilu. "Dir, Tuan Dirk, lelaki yang aku nikahi 37 tahun yang lalu. Lelaki yang telah menemaniku dan menerimaku apa adanya sesuai dengan kata-kata yang pernah Tuan ucapkan saat meminangku. Suamiku, terima kasih atas semua yang pernah kamu berikan padaku, pada keluarga kau saat aku menemukan lagi anakku. Terima kasih karena bisa menyayangi putriku yang merupakan anak dari lelaki lain dari pernikahan pertamaku dengan tulus. Maaf jika aku tidak bisa menjadi istri yang baik seperti yang kamu harapkan, hingga Tuan tega merahasiakan kenyataan bahwa Tuan sudah menemukan putriku lebih dulu. Tuan tega membiarkan putriku dalam bahaya, juga keluarganya dalam bahaya meski Tuan bisa mencegahnya. Dengan tega Tuan merahasiakan siap diri Tuan sebenarnya. Bukankah pernikahan dilandasi rasa saling percaya? Maafkan saya Tuan, saat Tuan mendengar rekaman ini, mungkin saya sudah tidak di rumah lagi. Saya akan kembali ke keluarga saya, dan saya ingin mengakhiri pernikahan kita ini. Saya tidak ingin tinggal dengan seorang lelaki yang tidak pernah mempercayai saya. Terima kasih atas penghidupan yang mewah selama kita bersama." Harold menyesali kepergian Siska dengan air mata yang menetes di pipinya. Hati Harold hancur berkeping-keping mendengar kata perpisahan yang diucapkan Siska. "Siska, aku mencintai kamu," seru Harold menangis sendiri. Harold mendekap pakaian Siska yang ditinggal di lemari. Suara Harold yang meratapi kepergian Siska terdengar lebih pilu dari suara Siska yang merekam suaranya sebagai surat perpisahannya. Hingga pagi, Harold menghabiskan malamnya dengan botol-botol minumannya di dalam rumah. Simpanan minuman yang dia simpan dalam lemari habis dalam satu malam. Tubuh Harold yang mabuk, terkapar di sofa ruang perapian. Seorang anak buah Harold yang khawatir karena Harold tidak juga menerima teleponnya menemukan dirinya, dan membawanya ke rumah sakit. Harold sudah tidak sadarkan diri lagi. 333. Berita tentang dokumen rahasia Harold menjadi perbincangan orang-orang yang tergabung dalam organisasi terlarang di seluruh dunia. Kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh Harold menyusun kekuatannya. Kelompok yang pernah diadu domba oleh Mr. Bersatu untuk membalas dendam,
karena kerugian material dan spiritual organisasi mereka. Dunia menjadi tahu siapa Mr. D yang mereka takuti selama ini. Lelaki yang terkenal kejam dalam membeli barang, dan memberi harga jual barangnya. Dion Gimun yang sedang rapat terbatas bersama pengikut setianya tertawa kencang. Mereka akan menuntut kerugian yang mereka terima akibat ulah Harold pada kelompok yang dipimpin Harold. Ini baru yang 10 tahun terakhir Joe. Tanya Dion Gimun melihat deret angka yang fantastis yang diberikan Joe, dengan bukti-bukti dokumen yang berhasil Joe kumpulkan. Iya bos, itu tidak termasuk dengan pajak yang sudah kita keluarkan atas barang-barang mereka, jawab Joe dalam telekonferensi yang dilakukan dengan Semarang, Singapura, Amerika dan Hong Kong. Ya sudah, biarlah itu saja. Mark, kamu sudah catat, kan? Tanya Dion Gimun pada Mark yang masih terlihat sibuk dengan komputernya. Sudah bos, dan saya sudah mendapatkan data orang-orang yang terlihat bergerak secara besar-besaran ke New England. Saya yakin mereka adalah orang-orang Mer.D yang ingin mengatur siasat untuk menghadapi penyerangan dari organisasi lain. Bagus Mark, jadi aku bisa berangkat ke tempat kamu, kan? Tanya Dion Gimun bersemangat. Bisa bos, aman, jawab Mark dengan senyum. Senyum yang tidak pernah Mark lihatkan pada banyak orang. Joe dan Chia menatap geli pada senyum Mark yang terlalu dibuat-buat di mata mereka. Jadi siapa yang akan ikut aku ke Amerika? Tanya Dion Gimun yang akan mengakhiri rapatnya. Joe belum bisa bos, maaf. Joe bantu dari sini saja ya, kata Joe jujur. Dokter Stella sang istri masih harus dia temani menghadapi kehamilan di usia tua. Kami siap bos, jawab Chia menunjuk dirinya, Bobby dan Jakun. Orang kepercayaan Dion Gimun di Hong Kong juga menjawab siap. Jangkung biar di sini saja ya Kun, kalian tidak bisa pergi berdua. Harus ada yang tinggal, kata Dion Gimun pada dua kakak beradik Jakun dan Jangkung. Iya bos, saya saja yang ikut, abang yang akan mengurus di sini, bersama Guntur, jawab Jakun yang sudah berkoordinasi dengan Jangkung yang sedang bertugas mengawal kiriman obat ke Jakarta. Bos, kalau bisa uang pajak itu bisa kembali, kita dapat bonus ya bos. Sudah lama nih, enggak ada tambahan selain uang keamanan, tanya Joe sambil senyum-senyum. Dion Gimun menatap wajah semua anak buahnya yang selalu mendukung dia dan selalu ada untuk dia, satu persatu. Bahkan Joe masih bekerja meski sedang cuti. Ya, baiklah, kalau bisa kembali semua, 1 bulan gaji bonusnya. Kalian catat semua dan ingatkan aku ya, jawab Dion Gimun dengan senyum. Siap bos, jawab mereka semua kompak. Jadi semua siap di pos masing-masing ya, kata Dion Gimun untuk membakar semangat anak buahnya. Mendengar semua anak buahnya siap dengan tugas mereka masing-masing, Dion Gimun mengakhiri rapatnya, karena harus ikut makan malam di rumah Vika. Asteris. Vika sudah merencanakan makan malam bersama setelah bertahun-tahun tidak bisa berkumpul bersama dengan formasi lengkap di sebuah rumah makan keluarga, sejak kemarin. Keluarga Pansakarya yang dulu merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih juga diminta untuk bergabung. Mereka hadir dengan formasi lengkap, karena kebetulan Bintang juga sedang ada di rumah. Membuat Vika semakin bahagia. Momen langka yang bisa dia dapatkan sejak Bintang memilih untuk mengabdikan diri pada negara dan bangsa. Embun, cantik banget, adik mau pakai hijab juga, kata Visa dengan tatapan terpana melihat Vika dengan setelan rok denim dan blus putih dengan aksen bordir bunga merah di lengan. Berpadu dengan pasmina berwarna merah yang membuatnya nampak hidup. Besok saja kalau berhijab sayang, harus dari hati jangan karena ingin cantik saja. Bunda enggak setuju begitu, kata Vika memasang pin jilbabnya. Vika kemudian menoleh pada Visa yang duduk di ujung ranjang di belakangnya. Sini, Bunda ikat rambutnya. Duduk sini, kata Vika menyuruh Visa duduk di kursi depan meja riasnya. Vika menyisir rambut Visa yang sepanjang bahu dengan lembut. Tatapan Vika melihat wajah Visa dari pantulan cermin dengan mematutkan model rambutnya. Kasih jepit aja ya, kalau diikat enggak cocok dengan gaun cantiknya ini, kata Vika melepas tangannya dari segumpal rambut Visa. Kemudian diambilnya lagi sedikit dari bagian depan dan dibawanya ke belakang, dikunci dengan jepit permata putih model kupu-kupu. Vika memoleskan bedak dan kemudian memoleskan pelembab bibir berwarna pink lembut ke bibir Visa. Sudah, puas,
Tanya Vika menatap Fiza dari pantulan cermin. Feris yang baru keluar dari kamar mandi yang kebetulan dekat dengan meja rias Vika menatap heran pada kecentilan Fiza. Sudah cantik begitu, mau diapain lagi sayang? Anak ayah pasti cantik, kata Feris berdiri di samping meja. Fiza tersenyum menatap wajahnya, menoleh ke kanan ke kiri melihat penampilannya. Terima kasih Embun, kata Fiza senang. Fiza kemudian melangkah keluar kamar Vika. Vika mengulum senyum melihat tingkah anak gadisnya yang ingin selalu tampil cantik sejak kecil. Anak kamu Mas, selalu ingin perfect. Beda sama yang satunya, yang penting mandi dan menyisir rambut, kata Vika merujuk pada Afi yang lebih simple dibanding Fiza. Feris hanya tersenyum dan membuka lemari untuk berganti baju. Aku tunggu di luar ya sayang, kata Vika mengecup pipi Feris dengan lembutnya. Vika kemudian keluar dari kamar dan menutupnya. Tidak butuh waktu lama bagi Feris untuk berganti baju. Vika sudah menyiapkan pakaiannya dan dia tinggal pakai. Feris segera keluar kamar, dan siap untuk berangkat. Yo Mas, ayah sudah nunggu di sana, kata Vika membuka pesan dari Dion Gimun, yang baru masuk ke ponselnya. Kabari bapak dan juga mama kalau kita juga sudah dalam perjalanan, jawab Feris merangkul Afi yang duluan merangkul pinggang ayahnya. Alfat sudah mengandeng tangan Siska juga Fiza dengan gagahnya. Dan Vika berjalan sendiri di belakang mereka sambil menelepon. Dua buah mobil sudah siap di depan teras. Koko dan Mono siap mengawal mereka untuk berkumpul. Kami ikut Om Koko ya Bun, seru Afi dengan cepat masuk mobil yang dibawa Koko. Setelah melihat Alfat yang masuk ke mobil Koko, mobil Feris berjalan di depan, baru diikuti Koko dan Mono. Dengan cepat iringan mobil mewah keluarga Dion Gimun keluar dari komplek perumahan menuju restoran yang sudah dipesan siang tadi. Saat memasuki halaman restoran masakan China kedua mobil dari rumah Vika beriringan dengan mobil Pak Zakaria juga mobil Raditya yang juga baru datang. Suasana parkir yang semula sepi menjadi ramai begitu Afi dan Fiza melihat anak Naitania dan Raditya yang sudah bisa berjalan dengan lincahnya. Afi gendong adiknya ya tante, seru Fiza begitu turun dari mobil. Lucunya kamu sayang, kata Fiza lagi sambil mengecup pipi anak Mei yang tembem begitu dia angkat. Ramah banget anak kamu Mei, enggak takut sama yang baru ketemu, kata Siska melihat keakraban antara Fiza dengan anak Naitania. Afi yang begitu turun melihat Bintang yang begitu gagah langsung nempel pada Bintang. Dia tertarik dengan profesi Bintang. Iya ma, dia sama siapa saja nempel, jadi enak kalau mau dititipkan, jawab Mei sambil menghampiri Siska dan mengecup tangan Siska. Dua keluarga yang disatukan karena adanya Vika masuk bersama dengan riang. 334. Makan malam keluarga telah selesai, bahkan tak terasa waktu sudah larut malam, dengan bercerita dan bergosip. Afi sibuk menanyakan kegiatan Bintang selama pendidikan. Afi memperlihatkan ketertarikannya dengan dunia militer. Kamu ingin masuk di militer sayang, kok Uti lihat semangat banget ingin tahunya, tanya Dokter Purba yang mendengar obrolan Afi dan Bintang di meja sebelahnya. Iya Uti, kalau dipikir enaknya jadi dokter di militer ya Uti, bisa bantu orang yang susah, juga dapat gaji pokok yang tetap, jawab Afi sambil senyum. Semua profesi bagus sayang, tinggal pilihan hati kamu saja. Uti senang kalau kamu mau lanjutkan bidang Uti dan Eyang Kakung. Jadi penerus Eyang di militer. Selama belum ada yang melanjutkan karir Kakung sayang, kata Dokter Purba terselip harapan. Yang penting selesaikan dulu sekolah dasar kamu, sahut Vika sambil memberikan semangkuk salad buah pada Dokter Purba. Mendengar pembicaraan Afi tentang sekolah, Siska menjadi berpikir tidak mungkin lagi cucu-cucunya melanjutkan sekolah di Belanda, jika dia berpisah dengan Harold. Karena dirinya tidak ingin lagi tinggal di kota itu. Kalau untuk pengobatan visa, dia bisa menemani visa 2 minggu sekali untuk pulang pergi Indonesia ke Belanda dan sebaliknya. Permisi Nyonya Francisca, bisa Nyonya ikut kami. Perintah dari Tuan Besar untuk membawa Nyonya kembali ke Den Haag, malam ini juga, kata seorang pria bule dengan aksen bahasa Belanda yang kental. Semua yang di meja terkejut melihat Siska didatangi 3 orang pria bule berjas lengkap. Apalagi mendengar permintaan pria itu yang terdengar memaksa. Meski kalian menodongkan pistol di kepalaku ini, aku tidak akan ikut kalian, jawab Siska dengan bahasa Belanda yang penuh tekanan.
Ferish dan Dion Gimun menatap lekat pada interaksi Siska dan pria bule itu. Mereka bersiap dengan segala kemungkinan. Koko dan Mono yang baru sadar dengan gerak-gerik si bule, kemudian ingin mendekat. Namun melihat kode dari Dion Gimun yang menyuruh mereka untuk bertahan, mereka pun berjaga dengan berdiri tidak jauh dari meja yang diduduki Siska dan Bu Aminah. "Saya harus membawa Anda Nyonya, mohon kerjasamanya," kata si bule masih dengan sikap hormat. Dia melihat Dion Gimun dan Ferish juga dua pengawal yang sudah bersiap untuk menghadapi mereka. Ketiga bule itu tahu apa resiko yang akan mereka dapat jika memaksa Siska di depan pria yang terkenal kuat dan juga kejam pada musuhnya. "Sudah aku bilang, aku tidak akan ikut kalian. Sampaikan pada Tuan Dirk yang terhormat aku tidak akan kembali ke istananya. Dan kalian jangan pernah memaksaku, aku bisa laporkan kedatangan kalian yang ilegal di kota ini pada pihak imigrasi," jawab Siska dengan keras. Afi dan Fiza yang juga paham dengan bahasa Belanda menjadi takut melihat amarah Siska yang belum pernah mereka lihat. "Enggak apa sayang, tenang ya," kata Vika menenangkan Fiza, yang mulai pucat. Beda dengan Afi, dengan gaya tomboynya, Afi berdiri dan mendekati meja Siska. "Om, silahkan pergi jika tidak mau diusir paksa. Oma sudah bilang tidak mau, jadi jangan dipaksa. Kalau Opa sampai tahu kalian kasar pada Oma, kalian akan repot sendiri," kata Afi dengan kerasnya pada pria bule yang berbicara pada Siska. Melihat sikap Afi yang tidak kenal takut, Ferish dan Dion Gimun tersenyum sendiri. Sikap tomboy sang gadis kecil yang membela omanya menjadi perhatian lebih Ferish. "Ayo, silakan kalian pergi dari sini, ini baru anak kecil yang mengusir kalian, kalian mau orang tua itu yang mengusir kalian. Yang pasti kalian sudah tahu, kan bagaimana orang tua itu mengusir kalian," kata Afi dengan sinisnya dan melirik pada Dion Gimun yang tersenyum dan bersedekap. "Nyonya, saya tunggu sampai tengah malam. Karena pesawat akan menjemput tengah malam nanti di bandara," kata si bule pada akhirnya. Pria bule itu mengajak kedua temannya untuk pergi meninggalkan restoran. Dion Gimun memberi kode pada Koko dan Mono untuk mengikuti mereka. Dengan cepat Koko keluar dan menelepon orang-orang Guntur untuk mengikuti dan mengawasi tiga bule Belanda. "Sudah selesai, kan semua? Kita pulang yuk, udah malam juga," kata Vika melihat situasi yang sudah tidak nyaman lagi. Semua orang mengangguk setuju, mereka pun kemudian membereskan barang-barang dan meninggalkan restoran. Siska menatap Dion Gimun yang terlihat cuek padanya. Biasanya Dion Gimun akan membelanya namun Siska tidak merasa sikap Dion Gimun yang dulu. "Kalian ikut mobil Opa saja anak-anak, biar Koko dan Mono langsung dengan pekerjaan mereka," kata Dion Gimun pada anak-anak Vika untuk masuk ke mobilnya. Sedang hitam dengan kaca gelap Dion Gimun masuki, tanpa sopir Dion Gimun mengantar cucu-cucunya. "Ayah menginap, kan?" tanya Vika pada Dion Gimun setelah berganti baju dan melihat Dion Gimun masih bersama Ferish di teras. Dion Gimun belum berganti pakaian. Sejak tiba di rumah Vika, Dion Gimun langsung duduk di kursi teras, tanpa bergerak sedikit pun. "Kenapa sayang?" tanya Dion Gimun menarik Vika yang berdiri di sampingnya untuk duduk. Vika takut dengan kejadian di restoran tadi. "Apa iya mereka suruhan Dedi?" jawab Vika khawatir, jika orang yang mendatangi Siska tadi adalah orang jahat. "Iya, mereka memang disuruh Harold. Mama kamu tidak pamit mungkin dengan Harold, jadi disuruh pulang." "Tidak usah takut sayang," jawab Dion Gimun santai. "Kenapa ayah tadi tidak bela mama, malah senyum-senyum saja?" tanya Vika dengan sikap tak biasa Dion Gimun. "Lalu ayah harus apa sayang? Itu urusan rumah tangga mama kamu, ayah tidak berhak ikut campur. Bisa ngamuk Harold sama ayah, kalau ayah menahan mama kamu. Dikira ayah mau merebut mama kamu dari dia lagi nanti," jawab Dion Gimun santai. "Iya sih ya, tapi orang-orang tadi maksa mama. Bukan watak ayah deh jika diam saja seperti tadi." Vika juga merasa aneh dengan sikap mama, kenapa dia diminta mama pulang sampai menyuruh orang begitu, kata Vika dengan penasaran. Tatapannya terus tertuju pada Dion Gimun yang sangat tenang dan seolah tidak peduli dengan Siska. "Males ikut campur urusan rumah tangga orang sayang. Bisa salah arti nanti, ya kan Rish?" Benar ya. Kalau sudah kasar dan membahayakan nyawa mama, Ferish juga baru akan turun tangan tadi."
Tapi dengan gadis kecil kita saja tadi cukup kan? Yang tua hemat tenaga, jawab Ferish santai. Sudah sayang, lebih baik masuk sana, temani mama. Kalau saja mama butuh teman cerita. Iya, tapi ayah tidur di rumah, kan? Vika beneran takut nih, kata Vika sambil berdiri menatap Dion Gimun. Dion Gimun mengangguk dan tersenyum. Dalam hati dirinya juga ingin tetap tinggal dan menjaga keluarganya dari segala kemungkinan. Vika kemudian masuk ke rumah setelah merasa lega. Ayahnya mau tetap tinggal. Yah, menurut ayah, apa maksud Dedi menyuruh orang tadi? Tanya Ferish yang penasaran dengan yang dipikirkan sang mertua. Ayah masih sangsi, mereka orang-orang Herald atau bukan? Karena dalam posisi saat ini Herald sedang dimusuhi banyak orang, yang sudah dia rugikan. Itulah ayah minta Koko dan Mono bergerak. Kondisi Herald masih belum stabil di rumah sakit. Dia ditemukan tidak sadar di rumahnya oleh anak buahnya, setelah tidak bisa dihubungi berkali-kali, kata Dion Gimun dengan pelan. Jadi tidak mungkin kalau Dedi bisa menyuruh orang untuk menjemput mama. Tanya Ferish lagi. Jawab Dion Gimun singkat dan kemudian tersenyum. Lalu kalau bukan orang suruhan Dedi, mereka mengincar mama untuk jadi tawanan mereka menghadapi Dedi, kata Ferish sambil berpikir. Ya, taktik Herald yang kemudian diikuti musuhnya. Menangkap ekornya untuk mendapatkan kepalanya, jawab Dion Gimun dengan yakin. Ferish mengangguk paham. Ferish teringat dengan kejadian saat dia menjadi korban pembajakan pesawat, dan saat Vika tertusuk. Semua itu untuk menghancurkan Dion Gimun dari ekornya yang adalah keluarga Dion Gimun, orang-orang yang disayangi Dion Gimun utamanya. Bicara keluarga Dion Gimun, dia masih punya keluarga di Manado, tapi mereka tidak pernah terkena imbas dari bisnis kotor Dion Gimun dulu. Para musuh Dion Gimun menyasar pada orang yang disayangi Dion Gimun. Sebuah mobil masuk dalam rumah Vika, menerangi Dion Gimun dan Ferish yang di teras dengan sorot lampunya. Mono kembali bersama Chia dan Jangkung. Mereka membawa kabar dari hasil pengintaian mereka. Orang-orang yang mendatangi Siska bukan orang Herald, tapi orang suruhan dari seorang pebisnis waralaba dari Amerika, yang merupakan rekan bisnis di bidang retail milik Herald. Dari hasil interogasi Chia dari orang-orang yang dia temui di sebuah hotel melati di dekat bandara, mereka takut jika modal yang tanam untuk kerjasama dengan Herald tidak kembali, karena mereka menganggap Herald sudah bangkrut. Separah itu efek dari berita yang disebar Mark, kata Dion Gimun dengan sinis. Efeknya domino ya. Itu belum dengan pihak birokrat terkait penggelapan dokumen dan bisnis ilegal lo ya. Bisa disasar juga itu kalau mereka tahu, kata Ferish menambahi. Tidak selamanya bangkai yang disimpan akan aman, kata Chia menggambarkan kondisi Herald dengan perumpamaan. 335. Vika menemani Siska yang sedang di kamar sendirian. Siska terlihat sangat sedih dan bingung. Siska baru mendapat kabar dari anak buahnya di butik jika Herald masuk rumah sakit. Dan anak buahnya mendapat kabar dari asisten rumah Herald, saat dia mengantarkan pakaian yang sengaja Siska siapkan untuk para asisten rumahnya. Pakaian sebagai ucapan terima kasih juga untuk kenangan dari Siska. Ma, jadi mama ingin bagaimana? Tanya Vika begitu Siska bercerita keadaan Herald yang masuk rumah sakit. Mama ingin berpisah dari Tuan Dirk sayang. Mama tidak bisa memaafkan kesalahannya. Mama sudah sangat kecewa padanya, kata Siska menatap Vika dengan sendu. Dia tidak jauh beda dengan ayah kamu, dia manusia yang berbahaya. Mama tidak bisa hidup dengan orang seperti itu sayang. Dengan teganya dia selama ini membohongi kita, jika dirinya bersih dari segala tindak kejahatan. Tapi justru dialah otak kejahatan itu, kata Siska dengan kecewa. Amarahnya muncul begitu mengingat dokumen rahasia yang dia temukan. Ma, tapi Dedi baik dengan kita. Selalu bantu kita juga Ma. Jangan pernah lupakan cinta Dedi pada Mama. Karena Dedi juga Mama bisa seperti ini, jasa Dedi pada kita banyak Ma, kata Vika yang tidak setuju jika Siska terlalu menyalahkan Herald. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya sayang. Dia manusia paling licik yang pernah Mama temui. Dia halalkan segala cara untuk keuntungannya sendiri. Mama tidak yakin jika dia mencintai Mama, karena dulu dia menikahi Mama karena Mama dekat dengan Steve dan Mardi. Kemudian dia menjadikan Mama sebagai alat untuk menghancurkan ayah kamu dari dekat. Dia penuh tipu muslihat sayang. Mama tidak bisa memaafkannya lagi. Kamu bisa lihat,
Mama tidak bawa apapun dari rumah dia. Selain pakaian Mama yang Mama buat sendiri. Mama tahu, Mama bisa seperti sekarang karena dia beri Mama kesempatan untuk berkembang. Maka dari itu Mama tidak bawa apapun dari hasil Mama selama ini. Uang yang ada di tabungan Mama, akan Mama berikan pada Steve dan Mardi, kata Siska dengan tenang. Vika tidak dapat lagi membujuk sang Mama untuk memaafkan Harold. Apalagi untuk mengurungkan niat sang Mama untuk berpisah, begitu melihat kesungguhan Siska yang sudah siap dengan semuanya. Mama pikirkan lagi ya. Sebelum Mama menyesali keputusan Mama, kata Vika dengan lembut. Sekarang kita tidur ya Ma, besok lagi kita bicarakan. Vika memeluk Siska dengan lembut, menunjukkan dirinya ada untuk sang Mama. Baru Vika akan beranjak keluar dari kamar Siska, Mardi dan Steve menerobos pintu kamar Siska saat Vika membuka pintu. Kedatangan dua anak Harold yang begitu sayang dengan Siska di tengah malam, membuat Siska kembali menangis, saat melihat mereka menatapnya penuh tanya. Vika tinggal ya Ma, kakak. Vika ke bawah. Vika memilih menghindari dengan masalah yang akan dibicarakan mamanya dengan Steve dan Mardi. Karena menurutnya dia tidak punya porsi untuk ikut campur masalah keluarga Dirk, karena dirinya bukan seorang Dirk. Ma, kalau tadi Mardi tidak telepon Oma, Mardi tidak akan pernah tahu Mama ada di sini, kata Mardi duduk di ranjang menatap Siska. Iya, Ma, ada apa Mama tiba-tiba aneh begini? Biasanya akan kasih kabar jika mau datang. Lalu, dari penjaga rumah saat Steve telepon tadi bilang kalau Daddy masuk rumah sakit. Pingsan di rumah setelah menghabiskan semua koleksi minumannya dengan botol yang pecah. Ada apa Ma? Ada masalah apa antara Mama dan Daddy? Tanya Steve dengan sedih menggenggam tangan Siska dengan berjongkok di depan Siska. Mama tidak tahu harus menjelaskannya pada kalian. Mama memang menghindari Daddy kalian. Mama ingin berpikir lagi tentang rumah tangga kami, jawab Siska mulai menangis. Steve bertumpu pada lututnya dan merengkuh Siska dalam dekapannya. Apa Daddy menyakiti Mama, hingga buat Mama kecewa dan pergi ke sini? Ma, Daddy kan tidak pernah mabuk lagi. Dan sekarang Daddy mabuk hingga masuk rumah sakit, pasti karena Daddy menyesali perbuatannya, kata Mardi mengingatkan Siska. Mardi tidak mau Mama pergi dari Daddy, tambah Mardi lagi, ikut memeluk Siska dari samping. Mama bingung dengan Daddy kalian. Sekarang apa yang kalian harapkan dari Mama jika kalian baca semua dokumen rahasia yang Daddy kalian simpan selama ini? Siska bangkit dari duduknya keluar dari dekapan Steve dan Mardi. Siska menuju ke kopernya yang berada di sudut antara lemari dan pintu kamar mandi. Siska mengambil sebuah map yang dia sembunyikan di bawah di belakang koper lalu memberikannya pada Steve. Lihat itu, dan katakan apa yang harus Mama lakukan. Beri Mama pendapat, agar Mama tidak akan menyesali keputusan Mama. Karena Mama saat ini masih kecewa pada Daddy kalian. Mama merasa tidak dihargai sebagai istri yang Daddy kalian nikahi dengan resmi. Dan sekarang hanya ada kata pisah di benak Mama, kata Siska dengan keras pada Steve dan Mardi. Melihat beberapa dokumen yang nampak sangat tua, Mardi mendekati Steve yang sedang membaca isi dari dokumen yang membuat mamanya bingung. Steve pernah lihat logo ini di kamar bawah tanah yang sekarang ditutup ayah. Kamar itu ada di bawah lapangan basket. Masuknya dari garasi, Steve pernah bertanya pada Daddy tentang logo yang tercetak di kain putih dan terpasang di dinding kamar. Namun Daddy hanya melarang Steve untuk tidak mendekati kamar itu, karena akan membuat kakek marah. Jadi Steve tidak pernah lagi mendekati kamar itu. Terlebih sekarang sudah ditutup Daddy dengan semen, kenang Steve di masa kecilnya saat mendekati kamar rahasia milik kakek mereka. Ini milik kakek ya kak, dan diturunkan pada Daddy. Mau tidak mau Daddy harus lanjutkan organisasi yang membuat keluarga Dirk berjaya. Begitu, kan kak? Tanya Mardi yang tidak paham. Iya, dan itu adalah organisasi terlarang. Bisnis mereka kotor dan ilegal. Nyawa manusia sudah tidak berharga lagi jika sudah berurusan dengan organisasi milik kakek itu, jelas Steve yang sedikit paham dengan penjelasan dokumen itu. Ayah Dion pasti tahu dan paham organisasi itu. Ya, Dion, menjadi salah satu sasaran Daddy kalian untuk dihancurkan agar dapat membangkitkan lagi organisasi kakek kalian. Buka amplop-amplop itu, bagaimana teganya Daddy kalian pada Vika dan Farish,
hanya untuk menghancurkan Dion Gimun, agar Dedi kalian bisa dengan mudah mengambil alih kelompok Dion Gimun, seru Siska dengan kencangnya. Dedi kalian tahu betapa bahagianya Mama mengetahui anak Mama masih hidup, namun Dedi kalian menyembunyikan informasi yang dia miliki dari Mama. Dan memilih tidak tahu menahu jika Mama mencari anak Mama. Apa itu yang dinamakan suami yang mencintai istrinya? Tanya Siska dengan bulir air mata yang jatuh ke pipi lagi. Siska mengingat lagi perjuangannya mencari Vika dahulu. Sen demi sen Siska kumpulkan dari 1% keuntungan butiknya untuk bisa memiliki biaya datang ke Wonogiri mencari informasi tentang keluarga Pak Sakarya. Siska tidak mau membuat Harold kecewa dengan mengambil semua keuntungan dari butik yang dimodali oleh Harold sebagai tanda pinangannya pada Siska. Siska teringat begadang bermalam-malam untuk memenuhi permintaan langganan pertamanya yang minta dibuatkan pakaian pesta yang original dari desain Siska, demi mendapat kepercayaan dari sang pelanggan agar butiknya maju. Siska mencari Vika dengan hasil keringatnya sendiri dalam mendesain dan menjahit pakaian dengan mesin jahit yang dia beli dari hasilnya bekerja di butik sebelum menikah dengan Harold. Jawab Steve, kamu yang juga seorang suami. Apa begitu kamu mencintai Lydia? Kamu tidak ingin melakukan hal yang akan membuat istri kamu senang, dan begitu memujamu jika kamu membuatnya bahagia. Wanita akan menganggapmu sebagai dewa jika kamu membuatnya merasakan kebahagiaan yang tidak terkira, tanya Siska dengan penuh rasa kecewa. Air mata terus jatuh dari pelupuk mata Siska tanpa bisa Siska bendung lagi. Mardi, jika kamu tahu kamu bisa melindungi keluarga Sesi dari orang jahat, apa kamu akan membiarkannya? Dan pura-pura tidak tahu, padahal kamu bisa menjadi pahlawan yang akan selalu diingat Sesi sepanjang hidupnya jika kamu menyelamatkan keluarganya, apalagi orang yang paling berarti bagi Sesi. Siska terus mengungkapkan isi hatinya pada Mardi dan Steve. Siska tidak ingin mencari pembenaran atas keputusannya. Siska juga tidak ingin membuat kedua anak Harold membenci Dedi mereka. Siska hanya ingin mengatakan unek-uneknya dan melampiaskan amarahnya. Mama tidak ingin kalian benci Dedi kalian. Pulanglah, Mama minta kalian temani Dedi kalian di rumah sakit. Mama saat ini belum bisa menemui Dedi kalian. Jika kalian tidak ingin Mama membenci Dedi kalian, kata Siska dengan mengiba. Ma, Steve tahu pasti berat dan tidak adil untuk Mama. Mama sudah menyayangi kami dengan merawat kami, lebih dari anak Mami sendiri. Steve tidak tahu harus membela siapa, karena Dedi juga salah. Tapi dengan Mama pergi begitu saja, juga Steve kira tidak akan menyelesaikan masalah, kata Steve dengan tegasnya. Jujur, Steve tidak ingin Mama berpisah dengan Dedi. Karena Steve tahu, Dedi begitu mencintai Mama. Mungkin itulah cara Dedi agar Mama tidak pernah pergi dari sisi Dedi. Karena Dedi pernah bilang takut jika Mama kembali bersama dengan ayah, karena ada Vika. Bersambung.